aturan kerajaan kita nyo, raja kita nyo dan ulama kita nyo, maka sungguh kita nyo kon burung Aceh. Maka menang kan? Jadi mengenai tentang aturan-aturan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah akan kita bahas secara rinci pada pertemuan yang selanjutnya. Untuk menghemat waktu, malam ini saya akan sampaikan ajaran sesat yang selanjutnya yang sudah juga berkembang di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Adapun nama ajaran itu adalah Qadariyah. Syiah sudah kita bahas, sudah ada di Indonesia, bahkan sudah ada di Aceh. Khawarij juga sudah kita bahas, bahkan sudah ada di Aceh, bahkan mereka sudah berkembang pesat tanpa kita sadari. Mereka sudah ada pesantren, sudah membuka jalur ekonomi dan seterusnya. Dan sudah kita juga bahas Jabariyah yang juga ada di Aceh, terutama di bagian barat, dan sudah masuk ke Banda Aceh dan seterusnya. Maka hari ini kita akan membahas fokus pada Qadariyah. Nah, nanti di akhir pengajian ada hal unik yang akan saya sampaikan kepada jamaah dirahmati Allah tentang ajaran-ajaran sesat yang sudah kita bahas. Nah, oleh karenanya seperti mana yang telah Nabi katakan, 72 golongan masuk ke dalam neraka. Adapun yang satu masuk dalam surga, yaitu Al-Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Dan salah satu itu adalah namanya Qadariyah. Nyobek salahkeun, na Qadiriyah, na Qadariyah. Munya Qadiriyah itu tarikat. Tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syattariyah. Yang bedalah keun tu. Antu dia nak keun Qadiriyah sesat. Ana sesat Qadiriyah. Yang sesat itu Qadariyah. Qadiriyah itu tarekat yang pertama kali dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Naqsyabandiyah yang populer di Aceh itu dikembangkan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Tarekat Syattariyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili di Aceh dan dikembangkan oleh Abu Hasan Krungkale adalah berasal dari Imam Syattari. Ini tarekat mandum. Mana sesat tarekat? Hanya untuk nak pembahasan roh dia. Tarekat mandum hana sesat. Semuanya punya jalan menuju Allah di bawah naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam sarah Muslim, dalam hadis Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi lun kutip. Jadi baikna itu anggapan tho yang begah gua bibi kon. Bukan saya yang bilang. Ada satu hadis yang terkutip, yang ternukil dalam hadis Muslim yang disyarah atau dijelaskan lebih panjang oleh Imam Nawawi, bahwa ada dua orang ya, yang satunya namanya Ibnu saya ingat yang pertama namanya Hamid bin Abdurrahman. Hamid bin Abdurrahman punya teman, keduanya berangkat menuju ke Mekah untuk melaporkan masalah yang sedang terjadi di kota Basrah. Saat itu, saat di mana Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah berperang, itu umat Islam sudah heboh. Kenapa? Karena di situ sudah banyak muncul fitnah, yang tentunya fitnah dibuat oleh orang yang benci Islam, Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Sepeninggal Rasulullah, kaum muslimin dalam kacau balau. Walau demikian, kacau balau ini terus berkembang ketika berhentilah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Bak masa Abu Bakar, kondisi umat Islam mantong bersatu. Masa Umar juga demikian, masa Utsman juga demikian, masa Ali di akhir jabatan beliau, kondisi umat Islam sudah mulai diobok-obok. Maka sudah mulai terjadi peperangan dan fitnah besar-besaran. Nah, di suatu hari Hamid bin Abdurrahman dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi bercerita dengan temannya Ibnu Yarma yang telah tuan, berangkat beliau menuju ke kota Makkah untuk melapor suatu kejadian penting yang terjadi di kota Basrah. Sampai di kota Makkah, maka beliau bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi bernama
ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti anak daripada Umar bin Khattab. Saat itu Abdullah termasuk sahabat Nabi yang paling kecil. Karena sahabat Nabi kan yang paling ubud lagi Ibnu Abbas, kan? Lagi tolong Ali bin Abi Talib, dan lebih ubud lam daripada Ali, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka bertemulah dengan dengan Abdullah bin Umar. Dalam catatan hadis itu dijelaskan posisi mereka ketika bertanya hukum ini itu sedang berjalan. Abdullah di tengah, Hamid bin Abdurrahman di samping, dan posisi teman Hamid ada di sebelah kanannya. Maka pergilah sambil berjalan ngobrol sambil melapor satu kejadian penting. Maka salah teman Hamid bin Abdurrahman berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, ada suatu kejadian penting yang sedang kacau di kota Basrah. Ya, ajaran ini ada satu ajaran yang dikembangkan oleh Ma'bad bin Al-Juhani. Namanya adalah Ma'bad bin Juhani. Ulang sesuatu dengan beliau, Ma'bad bin Juhani. Lalu Ma'bad bin Juhani mengajarkan ajaran Islam kepada seluruh orang-orang kota Basrah untuk tidak meyakini adanya takdir buruk dan takdir baik. Berarti menafikan rukun iman yang keenam. Menafikan rukun iman yang keenam. InsyaAllah saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan ajaran mereka. Nah, ketika itu Abdullah bin Umar mendengar cerita panjang dari temannya Hamid bin Abdurrahman dengan penjelasan yang jelas, sehingga itu bitlah bahasa Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Ini kata beliau dalam hadis ini, hadis sahih. Hadis sahih. Kata beliau, anni bari'um minhum. Ya, wa bura'um minhum minni. Ini kata-kata ini yang direkam oleh Hamid bin Abdurrahman, karena bagi mereka kata Abdullah, perkataan Abdullah bin Umar bin Khattab merupakan fatwa hukum. Ani bari'um minhum. Itu kata-katanya. Kata Abdullah, sampaikan kepada Ma'bad Al-Juhani, atau sampaikan kepada orang-orang yang mengikut ajaran Ma'bad yang ada di kota Basrah, bahwa saya terlepas dari mereka. Arti saya terlepas, saya tak bertanggung jawab. Itu ajaran di luar daripada ajaran kami. Ana bari'um minhum. Saya terlepas daripada mereka, saya tak tanggung jawab. Itu bukan ajaran kami. Nah, bahasa inilah yang disimpan sehingga Hamid bin Abdurrahman dan temannya mengeluarkan statement fatwa yang dibuat langsung oleh Abdullah, bahwa ajaran yang ada di kota Basrah yang dibawa oleh Ma'bad bin Al-Juhani itu adalah ajaran sesat. Kalau begitu, kesesatan Qadariyah itu langsung dijawab oleh anak Umar bin Khattab dalam Sahih Muslim. Nah, jino pertanyaan ini adalah pu yang pegah lewatnya nunggu sehingga memang sesat. Salah satunya yang kalau tuan sampaikan, mereka tidak mempercayai adanya rukun iman yang keenam, percaya pada qada baik dan qada buruk. Menyohana dapatih kepada qada baik, qada buruk sebagai rukun iman keenam, maka sungguh dia sudah menafikan hadis Nabi dalam Arba'in Nawawi yang berstatus Syaikhaini, yaitu Sahih Muslim dan Bukhari. Mana maksud dan tuan? Urang Qadariyah nyan handi petihnya qadar baik dan qadar buruk. Ketika mereka maksiat, mereka akan mengatakan ini perbuatan kami. Allah tidak ada di sini. Allah tidak berkehendak. Ketika mereka berbuat baik, mereka juga mengatakan ini kehendak kami. Allah tidak berkehendak. Nah, ini namanya Qadariyah. Ajaran Qadariyah. Maka ajaran Qadariyah laginya
sudah menyalahi daripada hadis baginda Nabi Muhammad. Ketika Jibril datang bertanya, wahai Muhammad, akhbirni anil iman. Nabi menjawab, tolong kasih tahu kepadaku wahai Muhammad, iman itu apa? Nabi jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qada baik dan qada buruk. Qadariyah tidak mempercayai itu. Maka ini adalah ajaran sesat. Nah, kemudian keajaran sesat mereka yang kedua, mereka tidak mengakui yang namanya ijma'. Munyo gedanyo ayah-ayah tuan hormati, mulai dari Sultan Ali Muayyad Shah, sebelumnya oleh Sultan Malikus Soleh, oleh Sultan Iskandar Muda dan mandum ulama Aceh berfatwa dan sepakat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bersumber dari 4 dalil. Al-Quran, menyuhana dalam Quran, hadis, menyuhana dalam hadis, ijma', menyuhana dalam ijma', qiyas. Itu aturan resmi Kerajaan Aceh Darussalam. Contoh, apabila hukum yang tengah kita minta mengenai masalah bayi tabung. Bayi tabung yang hana dalam Quran, tidak disebutkan. Maka para alim ulama Aceh mencari jawaban itu kepada hadis. Kahana bayi tabung dalam Quran kan? Setahu lentuan, mata lentuan, selama lentuan ber hana hukum bayi tabung dalam Quran. Mungkin nanti dengar bayi tabung selama ada baca Quran kan? Kenapa tidak ada? Karena bayi tabung itu hukum baru yang muncul di abad globalisasi ini, tidak muncul masa Nabi. Kemudian hukum ya pergi ya ke luar angkasa. Karena masa dalam Quran. Maka para alim ulama menisbahkan itu ke hadis. Ternyata dalam hadis hana, maka harus mengambil pendapat ijma' atau ijtihad para alim ulama. Siapa itu? Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, maka Qadariyah mereka tidak percaya adanya hukum ijma'. Menyuhana alam Quran, menyuhana alam hadis, berarti hana juga. Nah, inilah yang menyebabkan mereka ternyata sesat dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang model yang kata Nabi tadi, kulluhum finnar, mereka dalam neraka. Nah, maka oleh kerana jamaah dirahmati oleh Allah, ketika kita tanya bab qadariyah, apa sebab kalian tidak mempercayai qada baik qada buruk? Mereka menjawab dengan ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemana ayat ni? Laki mah salah baca. Allah tak merubah suatu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Menyomenan mereka beranggapan kalau begitu keputusan takdir ada pada tangan kita, bukan ada pada tangan Allah atau kekuasaan Allah. Nyawa lagi nyawa tenggu sesat. Okay? InsyaAllah itu hal yang unik akan tuan sampaikan yang di papan tulis. Nah, oleh karenanya maka Qadariyah dari dua belah boh ajaran mereka yang salah, tentu kita tak bahas malam ini. Yang kita bahas mereka lebih kepada tidak mempercayai qada baik qada buruk. Baik, sekarang pertanyaannya, di mana biasanya mereka menjalar akidahnya di Indonesia? Biasanya sering di daerah timur dan barat. Nah, ini hati-hati. Qadariyah sudah ada di negeri kita. Qadariyah juga sudah muncul di tempat kita di Aceh ini, tapi belum terlalu nampak sekali. Yang sudah nampak adalah Khawarij dan Syiah. Hanya tugas katanya mandum. Maka jilun tuan sampaikan bahawa Aceh sudah dalam darurat akidah. Kenapa? Walau banyak dayah yang berkembang, walau banyak pesantren yang berkembang, tapi seperti diam.
Khawarij terus berkembang, Syiah juga terus menjalar. Nah, kapan mereka akan memperlihatkan diri mereka? Ketika kekuasaan sudah berada di bawah tangan mereka. Disitulah nanti, lihatlah baik-baik, kita akan seperti akhir di mana Ali bin Abi Thalib memimpin jabatan khalifahnya, akan saling berperang, dan sudah muncul di beberapa kejadian, dilihat di media, pertikaian atau kekhilafan atau mulau katanya di masjid kan. Nah, yang tanya kandang nororonyo kan, Pak media, kenapa kita atau bukan kita, kenapa orang Aceh ada kasus-kasus berantem di masjid, perebutan masjid. Siapa yang salah? Wallahu a'lam. Anda tepu salah. Tapi yang jelas Aceh sejak dulu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita mudah diganggu dan terjadilah pertikaian. Itu hanya masa yang skalanya kecil, belum yang besar. Kita bisa belajar sejarah bahwa dahulu negeri Syam, Irak dan Iran itu bentuk kecil dan besarnya bahwa itu peperangan akidah yang dasarnya bahwa Iran dari Syiah, Irak dari Sunni. Kemudian berperang mereka, dasarnya hanya satu, akidah berbeda. Walaupun nanti konflik dalam berita dikatakan konflik ekonomi, perebutan kekuasaan, bukan itu dasarnya akidah. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana ISIS yang muncul di negeri Timur Tengah. Dasarnya juga adalah akidah, bukan perebutan minyak, bukan perebutan kekuasaan, dasarnya akidah. Oleh karenanya jamaah-jamaah yang tua, jamaah dirahmati oleh Allah, Iskandar Muda tak mau rakyatnya begitu. Beliau tulislah dalam bahasa beliau sendiri, jangan masuk ke Aceh Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Kenapa? Mereka yang akan membuat huru hara negeri. Lu teringat tak bahasa Iskandar Muda? Membuat huru hara negeri. Menyuhana peti. Kalau tak percaya, mungkin jamaah sekarang punya HP, download saja buku Qanun Mukuta'alam, Undang-Undang Kerajaan Aceh, buka halaman 37 sampai ke halaman 40. Di situ tertulis fatwa-fatwa Iskandar Muda dan para alim ulama Aceh. Tapi ternyata fatwa ini dibiarkan oleh pemerintah kita, dibiarkan oleh ulama-ulama kita. Alhasil yang terjadi peperangan, pertikaian dalam skala kecil, belum besar. Nah, jamaah dirahmati Allah, kita harus banyak belajar dari kasus-kasus yang terjadi di dunia internasional, khususnya adalah negeri Muslim. Nah, kembali lagi ke Qadariyah. Qadariyah belum tampak sekali di Aceh, karena kita lihat masih banyak orang yang meyakini rukun iman yang keenam. Tapi yang jelas Syiah, Khawarij dan Jabariyah, tiga kelompok ini sudah mengakar, bahkan sudah ada pesantren di Aceh. Nah, jamaah dirahmatillah Allah, ilmu datha mungkin dua buah poinnya saja yang jet nun sampaikan, karena na 12 buah ajaran Qadariyah yang jet tak putuk malamnya. Tapi yang jelas mereka punya dominannya. Arti dominan no. Pengajaran Qadariyah lebih dominan kepada tidak mempercayai adanya qada baik dan qada buruk. Qadariyah ini dikembangkan oleh Ma'bad Al-Juhani yang langsung difatwakan oleh anak Umar bin Khattab sebagai ajaran sesat dalam syarah Sahih Muslim, yang dijelaskan lebih panjang oleh Imam Nawawi ketika terjadi di kota Basrah. Jadi fatwa sesat sudah dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, benar. Maka apa ciri-ciri, apa tanda bahawa Indonesia sudah terasuki oleh Qadariyah? Nanti dengar bahasa lagi ya? Betul kan? Kadang nak urun ceramah. Nanti dengar menyona yang adalah ideologi Qadariyah. Mana? Karena kadang kita tak dengar urun ceramah. Jemaah dirahmati oleh Allah, apabila salah haba dari ilun yang adalah dari ilun, haba yang betul yang dari Allah. Nanti dengar.
Hati-hati. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu dari Allah. Rasulullah tak pernah mengajari itu. Yang Nabi ajarkan, antu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman bahwa Allah punya kehendak terhadap yang baik dan buruk. Ya. Zina yang kita nyawa puput, temecu yang kita nyawa puput, nyan mandum tipe-tipe bro juga tidak di luar dari kehendak Allah. Nyan mandum kehendak Allah. Hai jelas bahasa Nabi, antu'minu billah bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qada dan kadar Allah pada yang baik dan buruknya. Ideologi qadariyah sudah ada di tempat kita. Apabila yang buruknya dari lon, apabila yang enggaknya dari Allah. Hati-hati. Nah, begitu. Yang kedua, qadariyah ini anak daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah siapa yang mengembangkan pertama kali? Namanya Wasil bin Atha. Pertama kali dia muncul ketika dia menyalahi pendapat gurunya yang salah seorang alim ulama termasuk tabi'in terkenal, namanya Hasan Basri. Ketika Hasan Basri itu menyebut, Hasan Basri bilang, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin, dia belum murtad selama tidak syirik. Hamzah tamudina kan dosa raya. Dosa raya tapi tidak syirik, dia masih muslim. Sehingga apabila dia tidak bertaubat, maka dia akan dibakar dalam neraka dan akan dimasukkan dalam surga. Pendapat ini diketok meja oleh Wasil bin Atha, dia tidak setuju. Saya tidak setuju. Siapapun muslim yang berbuat dosa besar tetap sudah kafir. Mencuri, kafir. Berzina, kafir. Menampar ibu ayah, kafir. Akidah Ahlussunnah bukan begitu. Akidah Ahlussunnah adalah sebesar apapun dosa besar, kecuali syirik. Apabila dia berbuat dosa besar, dia tetap muslim. Kalau bertaubat, Allah berikan taubat. Wasil bin Atha mengembangkan ajarannya di kota Basrah dengan luas, yang disebut nanti dengan Mu'tazilah. Dan orang Mu'tazilah ketika kita yang tanya, kah pakan carong? Ya lun carong karena lun merenung. Oh kon karena Allah kon. Mu'tazilah. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu menampar orang? Kenapa kamu bunuh orang? Ini kehendak saya, bukan karena Allah, bukan. Kenapa kamu kaya? Kenapa kamu soleh? Kenapa kamu pintar? Kenapa kamu bisa berjaya? Ya ini karena saya, bukan karena Allah, bukan. Ini Mu'tazilah. Lawan dari Mu'tazilah, Jabariyah. Mu'tazilah karena Indonesia nengku, karena sudah banyak, bahkan di Aceh beberapa tahun yang lalu ditangkap di oleh Karim. Walau namanya bukan Mu'tazilah, tapi paham mereka Mu'tazilah. Siapa? Mungkin nanti dengar yang Fajar Sinar Fajar Harapan, benar? Ya, mereka berubah nama atau Millata Abraham. Lu teringat yang masa lonjak kuliah lu baca Al-Quran, sehingga mereka disyahadatkan kembali di Masjid Raya. Mensayang Hanafi masanya, Hanafi lu betul. Benar? Sudah nampak, sudah ada. Nah, dari Mu'tazilah ini ya, itu dikembangkan oleh nanti lebih besar oleh orang, dibantu oleh mereka yang kafir, namanya ateisme, yang tak percaya pada Tuhan. Anak dari Mu'tazilah lahirlah yang namanya Qadariyah. Nah, bedanya mereka sama-sama tidak percaya pada qada baik, qada buruk. Bedanya Qadariyah tidak percaya ijma' ulama, sedangkan Mu'tazilah percaya, walau mereka buat sendiri ijma'nya. Yang betul beda, yang lain sama juga. Nah, jadi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka tuan simpulkan. Ini pesan bagi kita yang bersama.
khususnya untuk pemerintah Aceh, cobalah kita semua orang Aceh punya dasar hukum sejak dahulu kala. Ya, masa kerajaan kita sudah diresmikan oleh Iskandar Muda, harus ahlus sunnah wal jamaah, hanya tamu lain itu. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah Syiah. Ini yang paling tua. Ajaran sesat muncul yang paling tua ini. Setelah itu barulah muncul Khawarij. Nah, yang paling tuanya Syiah. Baru nanti muncul Khawarij. Setelah muncul Khawarij, barulah muncul namanya Jabariyah. Nah, ini yang paling lehnya. Jabariyah lawan dari Khawarij. Walaupun melawan tapi juga sesat. Kemudian setelah itu barulah muncul, ini kalau kita bahas, kalau belum bahas gelap mah. Kali nunggu. Gelap ya. Nah, punya gelap ana pun kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Namanya Jabariyah. Yang kali kita nyoba bahas, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah setelah Jabariyah barulah Mu'tazilah. Mu'tazilah melahirkan ajaran baru, ya, namanya adalah Qadariyah. Inilah ajaran-ajaran sesat yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Masih ada lagi di depan. Termasuk nanti kita akan masuk ajaran yang terbaru yang muncul dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau disebut dengan Wahabi Salafi. Nanti kita bahas, karena itu ajaran baru yang muncul, akan kita bahas pada akhir dari penjelasan akidah-akidah sesat, dan akan memberi fatwa-fatwa ulama, sehingga itu baiknya anggapan dari lun mana. Siapa yang bilang Wahabi? Oh kan. Saya tak pernah mengatakan ini dari saya. Tetap saya ambil referensi dari ulama-ulama hadis terkenal, dari ulama-ulama mufti-mufti terkenal, baik Makkah, Madinah dan Mesir dan seterusnya. Sudah. Apa yang unik di sini? Kita bahas dulu. Apa ajaran sesat dominan seperti apakah yang ada pada Syiah? Secara umum, Syiah tidak percaya kepada Abu Bakar atau menurut. Nah, secara umum mereka punya agama sendiri. Nah, habis. Punya agama sendiri. Punya imam sendiri, punya Quran sendiri. Nah, Syiah punya hukum sendiri. Ini lebih parah daripada yang lainnya. Di antaranya lebih parah yang kenyong. Ini walaupun parah, hanya tak parah lagi una agama roh ya. Hukum sendiri lagi, nikah mut'ah, nikah kontrak. Nikah kontrak boleh bagi mereka. Kalau terima nikah fulanah binti fulan dengan mas kawin 2 mayam selama 2 minggu. Nikah kontrak. Lebih 2 minggu kawin. Ya, ini kontrak namanya. Syiah ini terkenal dengan itu. Dan mereka punya yang namanya, sebentar lagi akan masuk hari raya mereka 10 Muharram. InsyaAllah lah tak ada halangan, minggu depan sudah masuk 1 Muharram. Mereka punya adat khusus 10 Muharram, ambil pisau, ambil rantai, pukul diri sendiri. Syiah. Sudah ada di Indonesia? Sudah. Sudah ada di Aceh? Juga sudah. Apa ajaran sesat yang dominan pada Khawarij? Kalau Khawarij apa? Dominannya apa? Walaupun banyak sekali ajaran mereka. Kalau Khawarij itu, ya, juga mereka punya, ya, ajaran sendiri, bukan agama sendiri, punya ajaran sendiri. Dan lebih dominan, sering mengkafirkan orang di luar mereka. Namanya lebih dominan, mengkafirkan di luar mereka. Yang dominan, itu jelaskan secara umum, walau nanti ada ajaran yang khusus yang mereka kembangkan. Jabariyah gelom kan? Gelom ah, anak pun tu. Nyo tak undang dah. Kemudian Mu'tazilah dan Qadariyah lebih dominan adalah menggunakan akal dalam segala hal. Menggunakan akal, ya, dalam segala halnya. Dalam segala hal. Dan inilah ajaran sesat mereka. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap akal digunakan dan juga tuntunan Allah digunakan. Ini nanti kita bahas, ya, kita bahas secara khusus Ahlus Sunnah akidah kita. Nah,
apa yang unik di sini? Syiah, Khawarij, Syiah, Khawarij dan Jabariyah, Mu'tazilah dan Qadariyah, mereka semuanya menghafal Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati orang yang hafid Quran. Jadi baik sembarangan orang kau hafal Quran yang kau betul. Tunggu dulu. Ini orang hafal Quran juga. Ya kan? Ya kan? Nah, mana buktinya Mu'tazilah, Qadariyah ini hafal Quran? Hamid bin Muhammad langsung lapor ke Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa di Basrah sedang ada seorang penghafal Quran. Begitu bahasanya. Lu perlu hadis hadis panjang dah nunggu. Hana lu hafal. Karena panjang hadis saya tak hafal, saya hafal hanya kalimat Abdullah bin Umar, anni bari'um minhum. Laporan dari Hamid bin Abdurrahman dan temannya melaporkan di Basrah banyak penghafal Quran. Tapi akidah mereka, wahai Abdullah, adalah begini yang kalian jelaskan benar. Keluarlah fatwa Abdullah, ana bari'um minhum. Saya keluar dari mereka. Saya tak tanggung jawab. Agama kami berbeda dari mereka. Bahkan dipegang oleh Abdullah bin Umar, andai satu emas Allah berikan kepada mereka sebesar gunung Uhud, disedekahkan oleh mereka untuk fakir, anak yatim dan seterusnya, Allah tak menerima pahalanya. Allah tak berikan pahala. Kenapa? Mereka tak percaya kepada qada baik, qada buruk. Apa yang unik di sini? Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Khawarij, Syiah serta Wahabi, mereka sang penghafal Quran dan hadis. Mengapa kita orang awam mudah mempercayai ini? Mereka berlindung di balik Quran. Dan hayu urungnya ketika berlindung di balik Quran, kena tafsiran Quran hanyut. Ya, ke mana? Faham kan? Mereka berlindung di balik Al-Quran. Mereka yang soalnya. Mereka berlindung di balik Al-Quran dan hadis. Ketika kita bengek, kita ingin menyerang, enggak bisa. Kenapa? Yang kita hadapi Al-Quran. Ini bukti khususnya kalau nampak sampaikan Hamid bin Abdurrahman melaporkan langsung bahawa Ma'bad Al-Juhani, tokoh utama Qadariyah, hafal Quran. Nah, ini hati-hati. Man iknafalah orang hafal Quran. Hana, Pak Salamah hana. Orang yang menghafal Quran, hafal hadis, orang baik. Kamu nak lihat? Tapi jino yang jika masalah, setelah dia hafal, dia gunakan ayatnya. Ini yang jadi masalah. Orang punya hafal Quran, hafal aja terserah. Tak apa-apa. Lebih bagus. Cuma ketika menggunakan otak-atiknya ini jadi masalah. Buktinya apa? Paham Qadariyah mengambil dalil, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lalu berpendapat kalau begitu kehendak ada pada kita, bukan pada Allah. Ya, kamu tahu. Maka Lun sangat setuju ketika sahabat bertanya pada Nabi, dan Nabi tengah duduk, Nabi berkata bahawa neraka jahanam setiap satu hari beristighfar minta ampun kepada Allah 100 kali. 100 kali. Sahabat bertanya, kenapa neraka jahanam beristighfar? Karena ada satu makhluk dalam tubuh neraka jahanam itu membara begitu kuat dan begitu panas dari neraka yang lain, termasuk neraka jahanam. Bak tingkat neraka jahanam mentau nunggu laki berlindung ba Allah baik muteme yang nyan. Ya. Wadi jubbil huzni naniha. Nah, sabah makhluk Allah lagi neraka sama seperti neraka, tapi dia kecil bentuknya, lebih suum daripada yang lain. Dan nerakanya dalam tubuhnya neraka jahanam namanya jubbil huzni. Nah, yang tinggalnya. Ini perlu nombak ni katanya. Ada namanya jubbil huzni. Maka sahabat bertanya, man may yadkhuluhum?
Siapa yang kira-kira masuk ke situ ya Rasulullah? Nabi berkata al-qurra. Al-qurra'u al-mura'una. Siapa itu? Sang pembaca Quran, sang penghafal Quran yang tidak tahu ilmunya. Jadi hana sembarangan dengku baca Quran. Munyo getanyo baca Quran arah ji betul, insyaallah li kulli harfin asyarah amsalihha. Satu huruf Al-Quran 10 pahala. Apabila betul, mamnya salah, nyo risikonya al-qura'ul mura'una, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jubbil huzni. Siapa? Sang penghafal Quran. Leh lu begah lagi baik ya orang ku hafal Quran, hafal aja tak masalah. Hafal terus tak masalah. Nah, ini unik ya. Kalau begitu, jangan kita mudah percaya dulu kepada orang yang menghafal Quran itu. Orang kon Quran nyo baik salah, baik kokoh habalun, kadang ti kokoh habalun. Hanya tengah live kadang ti kokoh video dulu. Yang wajib kita percaya, wajib sampai hari kiamat, kita wajib percaya kepada Al-Quran dan hadis. Wajib. So yang hana batihnya kafir. Tapi hana wajib kita percaya kepada yang menghafal Quran. Kan beda kan? Karena iblis bisa hafal Quran. Iblis. Sunat horgonya yang sudah membuat Aceh hancur, lulu lantak, hafal Quran. Sunat horgonya hafal Quran. Kalau begitu, maka ini harus diwaspadai. Nah, pandainya mereka berlindung di balik Quran hadis. Ketika kita serang, tak bisa. Kenapa? Kita akan berhadapan dengan Quran dan hadis. Lalu bagaimana cara menghantam mereka? Pakailah yang disebut nanti dengan ilmu. Ilmu itu yang bagaimana kita hantam mereka? Yang dituntun langsung oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in, dan oleh ulama. Ulang kan? Untuk menghantam mereka harus pakai ilmu. Ilmu yang bagaimana? Yang dituntun oleh Rasul langsung, dituntun oleh sahabat, dituntun oleh tabi'in, dituntun oleh ulama. Contoh, semua sepakat, para sahabat, para ulama, para tabi'in. Ulama ini ada dua. Ulama yang bagaimana? Ulama yang mayoritas. Okey, di Indonesia banyak ulama. Yang mayoritas apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kan benar? Karena Nabi sendiri yang berkata, yang masuk surga itu yang al-jamaah, yang beramai-ramai membela kebenaran. Nah, begini cara menghantam mereka. Nah, oleh karena itu Rasulullah bersabda, al-ilmu, lakimah Muaz bin Jabal, kan Nabi Muhammad. Muaz bin Jabal sahabat Nabi, beliau berkata, al-ilmu imamul amal. Ini bahasa beliau. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itulah pemimpin daripada amal. Siapa yang, bagaimana cara solat itu sah? Harus pakai ilmu. Bagaimana Al-Quran itu kita baca dapat pahala? Harus pakai ilmu. Bagaimana zakat itu sah? Harus pakai ilmu. Zakat, haji, umrah, puasa, sedekah, infak, nafkah, bab nikah, mandum-mandum harus pakai ilmu. Maka Muaz bin Jabal berkata, al-ilmu imamul amal. Nah, kaji benar ya, nyoka Aisyah. Maka jamaah dirahmatillah Allah, ini yang harus kita waspadai. Nah, ini jangan sampai dibuat hancur kita. Karena sunnah horgonya menyerang Aceh juga menggunakan Quran. Nah, hati-hati. Nah, target mereka ke siapa? Sekarang kita bahas target. Di mana target Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Khawarij, Syiah, termasuk Wahabi? Target mereka yang pertama adalah orang awam yang enggak ada ilmu. Orang awam yang mana? Yang kaya. Yang kaya dan yang punya kekuasaan atau aparat. Yang ketiga adalah pejabat. Kenapa ini yang dituntut? Orangnya hanya menasah nunggu. Hantar kadang orangnya jak menasah. Apakah?
masyarakat nasah walaupun bodoh betul menannya awaknya ke. Tapi Ahlus Sunnah tetap tegar. Hanya menasah. Datang ke orang awam yang punya kapasitas orang kaya, ya, dia aparat, juga dia pejabat. Kenapa ini? Karena mereka menghasilkan yang namanya uang dan kuasa. Kalau ini sudah dapat, maka mereka bisa mengembangkan lebih dalam ajaran mereka hampir ke seluruh pelosok. Ya. Habis ni. Nah, ya kan? Kah? Jadi menyomenanku menyomehet baca tu. Menyomehet katanya. Kena takalan langsung kiban sidra ulama Tengkuci Kuta Karang. Nanti tengok. Tengkuci Kuta Karang. Kuburan beliau di nya Lampenengen di Lampenurut. Yang sidra ulama raya yang hudib pada masa 18 sekian, ulama Aceh, pengarang kitab, termasuk pengarang kitab paling le ulama Aceh, Tengkuci Kuta Karang. Beliau menulis kitab namanya Tazkirah Ar-Rakidin. Asal kitabnya tentang strategi perang, langsung dari Tengkuci Kuta Karang. Salah satu strategi perang adalah membantah ulama yang sudah mulai masuk ke uang, duit, jabatan, kekuasaan, termasuk menghindari ini. Kalau ini sudah tak ada, ulama sudah kuat, baru bisa berjihad. Masanya Tengkuci Kuta Karang. Habis saya tak kenal. Alhamdulillah lanjut aja juga kang. Kaji, nak pertanyaan? Gimana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi belanjalah memakai cara yang namanya supaya kita jadi tandanya kata jadi di luar dugaan dan juga termasuk dosa. Ya, ya. Nah, jadi Bu Nona ada pertanyaan, kalau ini sudah terjadi Tengku yang ada di Aceh, di Indonesia, bagaimana cara mengantisipasinya, cara menghilangkannya, cara menghindarinya? Karena sini sudah terjadi. Tidak ada lain, Nabi menitipkan pesan. Yang pertama, cuman 3 wasiat Nabi harus kita ambil. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Menyomenan, tajaklah mbak ulama, taduk sajan, hudib dengan mati sajan ulama. Tanya hukum. Tanya hukum tanya baik benda-benda ni. Walaupun hana hukum alih bad, juga harus tanya alih bata. Kenapa ulama warasul anbiya? Karena ulama inilah yang melanjutkan perjalanan Rasulullah. Jino pertanyaan ni, ulama jino kan letak nunggu. Ya benar. Nah yang kamu jenggot panjang ulama, nah yang titik 2 boh ino ulama cip. Nah yang musurban lagi lon ulama cip. Nah mijakrong ulama. Waktu dah kalau but kau ulama betul benar. Ulama yang model bagaimana? Ulama yang mereka tidak menafikan Rasul, tidak menafikan sahabat, tidak menafikan tabi'in, tidak menafikan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan seterusnya. Dan semua mereka adalah aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, insyaallah di Aceh mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah jadi yang kan urusan kita ni tak jawab lagi yang urusan kita yang tak putolong mudahnya dengan ulama, katanya hukum taduk saja dengan ulama. Ya, sekarang kita ada ulama yang langsung, ini strategi Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Ya, strategi Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi ketika Abu Aziz Samalanga bak beliau. Dan Abu Tanah Merah bak beliau. Pesan beliau pulang buka dayah. Saat itu daerah di Nagan itu sedang terjadi banyak sekali ajaran-ajaran Jabariyah. Antu tabahan tu, Jabariyah tu. Maka pesan Abu Andawali pulang ke kampung, buka dayah, buka pesantren dengan tujuan untuk menepis akidah-akidah yang sudah masuk ke Aceh masa itu, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah.
Menyumenacok kesimpulan, ulama-ulama yang nadaya, yang buka daya, maka sungguh itu adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Manjih hafal Quran. Je ulama syarat jadi ulama bukan hafal Quran. Punya syarat ulama hafal Quran, orang min yang umur 12 tahun kaja ulama. Nah begitu. Jadi menyumenan nunggu jak ulama-ulama lah. Haji mana? Haji dah. Jadi jamaah dirahmatillah Allah. Belum jawab siapa pertanyaan untuk mewakili online lah. Mana? Mana baiklah. Jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Gimana? Ya. Kembali kepada sekarang kita bilang media sosial yang ada hari ini tentang masalah baik orang-orang mengenai pendidikan. Contoh hafid Al-Quran. Ya. Sekarang orang tua semuanya kalau santai, sama yang memeluk anak hafid. Ya. Jadi bagaimana kalau orang tua atau kita itu yang mendidik anak di sana bisa melihat bagaimana apakah pesantren itu verifikasi yang demikian yang ada pada 5 Ya. kita melihatnya rasanya pesantren itu apakah layak kita memang bernodai dengan yang ada terjadi. Ya, baik. Jadi ada pertanyaan, apakah setiap pesantren yang buka hafal Quran itu terindikasi dengan ajaran ini? Tentu jawabannya ada, tapi tidak semuanya, kan begitu kan? Tidak semuanya ada ajaran ini. Nah, yang sering di Aceh, yang banyak sekarang buka penghafal Quran, itu lebih kepada orang yang percaya Allah betul-betul di atas. Ya. Dengan alasan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas aras. Nah, ini panjang penjelasannya, tapi tak apa. Saya ingin katakan bahwa hampir semua orang penghafal Quran meyakini Allah di atas aras, meyakini Maulid Nabi bid'ah, meyakini bahwa Samadiyah bid'ah, tahlil bid'ah, sesat, talqin mayit itu kafir semuanya, kan begitu kan? Hampir semuanya begitu. Itu ajaran dari mana itu? Itu anak daripada Khawarij. Anak daripada Khawarij yang terus berubah nama nanti sampai kepada yang disebut Wahabi, Salafi. Siapa yang bilang Nunggu Habibi? Bukan. Mufti Mesir bernama Syekh Ahmad Sawi. Siapa lagi yang mengatakan? Mufti Makkah bernama Syekh Zaini Dahlan. Siapa lagi? Di atasnya lagi Imam Ibnu Taimiyah. Nah sekarang ini kan ada pertanyaan, saya jawab aja. Terus anak saya ingin hafid, bagaimana caranya Nunggu? Cari hafid yang betul dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa indikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nanti akan kita bahas secara panjang. Yang jelas Ahlus Sunnah tidak menafikan Rasul, tidak menafikan sahabat, tidak menafikan tabi'in, tidak menafikan para ulama mazhab. Amin. Haji benar? Hati-hati ya, hati-hati. Ini semuanya pakai Quran. Jadi tolong jangan dipotong-potong video. Yang saya ingin jelaskan, Quran hadis wajib kita ikut, tapi tidak wajib kita ikut orang yang menghafal Quran dan tunggu dulu ilmunya sampai mana. Kemana kan? Ajalah. Jamaah dirahmatillah Allah. Sekianlah dapat dan Tuhan sampaikan karena Kak Aisyah